Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang undang-undang kepailitan. Kalau kita lihat seperti zaman COVID kemarin, ya kan? Ya, kita lihat bahwa COVID itu adalah faktor eksternal yang tidak seorang pun mampu menahannya dan tidak seorang pun tahu dari mana datangnya dan kapan datangnya. Sehingga memang kalau kita lihat dalam skala global, COVID itu bisa dikategorikan sebagai peristiwa force major, ya kan? Nah, sikap Indonesia pun dalam menghadapi COVID ketika itu juga cukup memberikan reaksi yang kurang lebih mirip, seperti misalnya adanya proteksi terhadap para pelaku usaha dengan memberikan fasilitas restructuring gitu ya, sehingga adanya juga penundaan-penundaan, pembatalan aktivitas yang membuat orang-orang yang dibatalkan tadi misalnya bisa menagih kembali tiketnya. Nah, hal-hal seperti itu adalah satu tindakan-tindakan yang memang dasar dari berpikirnya adalah situasi yang tidak terkendali yang membuat adanya tindakan untuk menghentikan aktivitas gitu ya, atau membuat orang tidak mampu, tapi sifat force major tadi membuat orang tadi tidak bisa dihukum, atau pihak tadi tidak bisa dihukum, sehingga polanya restructuring. Nah, itu juga terjadi di banyak negara, seperti misalnya di Singapura, di Australia, mereka punya yang disebut dengan temporary. Jadi temporary measure, jadi penanganan secara temporer, khusus untuk mencoba melakukan pelonggaran terhadap prinsip kepastian hukum dari utang harus dibayar terhadap debitur-debitur yang memang tidak mampu akibat dari peristiwa force major. Nah, walaupun memang kalau kita lihat di negara kita, dalam proses restructuring tadi, tekanan kepada debitur yang tidak mampu membayar hanya akan dikhususkan kepada debitur-debitur yang terkena akibat langsung dari force major, itu tidak terlampau kuat dipahami. Tapi indeed, itu poinnya ada di sana gitu. Dan kalau kita lihat bahwa walaupun dia force major, tapi hampir semua memahami bahwa force major yang lahir dari akibat COVID itu bersifat temporer. Sehingga sama seperti yang kita sekarang, kita dalam keadaan kita sekarang bicara sekarang bahwa memang kita sudah keluar dari situasi COVID yang sangat mencekam ketika itu dan orang sudah mulai melakukan bisnis. Tapi proses untuk memulai bisnis ini menimbulkan satu lingkaran baru ya itu proses baru, cara berbisnis baru, ya kan? Yang kalau dulu orang banyak bertemu, sekarang juga sudah semakin meningkat ketergantungannya kepada alat-alat canggih atau aktivitas elektronik atau menggunakan itu online meeting ya. Nah, itu membuat tumbuhnya ketentuan-ketentuan lain yang menjadi bagian dari dasar ketika kehati-hatian bisnis tadi diperlukan. Nah, gambar ini suka nggak suka, dia mulai akan melebar ya menjadi prinsip yang akan melibatkan Indonesia dalam waktu yang tidak lama. Sebenarnya kalau tidak lama itu ya mungkin masih butuh 5-10 tahun terhadap masa depan yang sudah ada di depan pintu, ya kan? ASEAN, ya kan? Jadi cross border insolvency ini akan menjadi bagian dari pertumbuhan hukum yang Indonesia nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Kita ini satu negara dalam aktivitas global sekarang ini tidak lagi bisa menutup pintunya. Dia menjadi bagian dari negara yang dihadiri atau didatangi atau tempat beraktivitas pelaku-pelaku usaha global yang dalam konteks ini bukan pemerintah, bukan negara, tapi pelaku bisnis swasta yang mempunyai kapitalisasi dan juga aktivitas pergerakan internasional yang sangat luar biasa, yang secara global dia bisa menggelinding kemana saja dan menimbulkan satu warna baru dalam pembentukan hukum. Nah, hal ini harus menjadi bagian dari pemikiran ketika rancangan undang-undang kepailitan yang sekarang ini menjadi satu poin yang sedang dipersiapkan. Bahwa Indonesia tidak bisa menutup diri dalam waktu dekat atau lebih lambat akan menjadi bagian dari aktivitas cross-border insolvency, konsekuensi, ya kan, secara khusus dalam proses penyatuan atau bersatunya wilayah ASEAN. Nah, untuk itu, ya, karena undang-undang kepailitan itu berhubungan dengan begitu banyak detail transaksi dan juga kewajiban, termasuk pajak, buruh, tanah, aset lainnya gitu, maka Indonesia harus mulai melihat dan mengupayakan
perbaikan dari setiap hukum-hukum yang akan berhubungan dengan konsekuensi dari insolvennya seorang pelaku usaha. Apakah betul bahwa, misalnya contoh nih, apakah betul bahwa penjualan budel pahit itu harus kena PPN? Karena dia bukan objek produksi, ya. Dia bukan sesuatu, dia bukan hasil produksi yang dijual ke masyarakat sehingga masyarakat yang menikmatinya bisa dikenakan ke PPN. Tapi ini adalah aset yang sudah ada yang digunakan untuk membayar utang dalam konteks 1131 Perdata dan 1132 Perdata. Apakah memang betul bahwa mekanisme untuk penyelesaian kewajiban tadi, ya, akan mendudukkan beberapa pihak menjadi super istimewa. Nah, ini harus sama dengan banyak negara. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.